NLP itu paling banyak dibahas untuk keperluan pengembangan diri. Tapi gimana sebenarnya aplikasi NLP dalam kepemimpinan ya? Apakah mungkin atau realnya seperti apa? Nah, video ini akan membahas beberapa bagian dari NLP yang sangat mungkin untuk kita aplikasikan dan membantu kepemimpinan lebih efektif. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Beberapa tahun belakangan saya bikin kelas online tentang leading with NLP. Kelas ini sebenarnya dibuat untuk teman-teman yang belum pernah belajar NLP, pengen berkenalan juga gitu ya, tapi langsung pada aplikasi kira-kira di dunia kepemimpinan seperti apa. Nah, latar belakang munculnya kelas ini itu sebenarnya adalah saya melihat ada gap, ada lubang, ada ruang lah dalam studi-studi tentang kepemimpinannya. Jadi ada dua macam nih. Pertama, kalau kita belajar kepemimpinan itu di zaman sekarang kita akan memulai dengan belajar tentang self leadership, memimpin diri. Ya, solusi-solusi seperti 7 Habits itu banyak sekali bicara soal bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Pas kita belajar NLP sebenarnya juga sama ya. Kalau kita belajar NLP yang dasar-dasar, kalau di Indonesia NLP Society misalnya kita bahas soal Essential Life Course modul 1-2 itu bahasannya soal memimpin diri kita gitu. Nah, tapi pertanyaan kemudian kan, oke, setelah kita beres memimpin diri, kira-kira gimana memimpin orang lain? Nah, disitulah mulai muncul banyak solusi lain di berbagai buku pemimpinan yang membicarakan soal misalnya, memimpin perlu bikin visi buat timnya, buat organisasinya, punya kemampuan untuk eksekusi, kemampuan menggerakkan orang, bikin sistem, melakukan coaching gitu ya. Nah, itu adalah sisi yang lainnya ya, leadership untuk menggerakkan orang gitu ya, mengarahkan orang lain. Nah, itu sisi yang satu lagi. Nah, satu ruang yang belum terbahas adalah begini. Ujung dari kepemimpinan pasti adalah menggerakkan orang lain. Jadi yang bagian kedua itu yang paling penting ya. Bagaimana kita akhirnya bisa menggerakkan orang. Nah, tapi untuk itu kita butuh menjadi orang yang layak dipercaya dulu ya, kredibel dulu. Itu bagian yang pertama tadi yang soal self leadership. Nah, cuman di antara keduanya ini masih ada ruang. Ruangnya apa? Orang yang kredibel dalam memimpin dirinya itu belum tentu langsung efektif pada saat memimpin orang. Meskipun dia sudah tahu apa yang seharusnya sebaiknya dilakukan untuk memimpin orang lain. Saya harusnya mengkomunikasikan visi dengan lebih baik. Saya harusnya one on one sama tim saya lebih intens. Seharusnya saya melakukan coaching. Seharusnya saya melakukan mentoring. Seharusnya bagaimana tuh dia sudah tahu gitu ya. Tetapi kenapa kok sering kali orang masih jatuh ke peran yang pertama, peran yang turun sendiri tadi, peran yang menjadi orang kredibel tadi. Jadi masih sering kerjain sendiri, turun tangan sendiri dengan berbagai gayanya ya. Ada yang gayanya keras, ada yang gayanya lembut gitu ya. Nah, kenapa begitu? Ya karena kalau dalam NLP ya, karena memang orang itu butuh proses untuk berubah gitu. Jadi dari orang yang tadinya individual contributor menjadi seorang tim leader itu kan butuh behavior yang baru, butuh habit yang baru. Nah, habit yang baru dalam kacamata NLP itu kan butuh state yang baru ya, kondisi perasaan yang baru. Nah, kondisi perasaan yang baru itu butuh kondisi pikiran yang baru, yang belum tentu langsung dimiliki oleh seseorang gitu. Jadi orang tuh harus merenung, merefleksikan dulu. Nah, maka dari itu saya mengamati bahwa berarti ada ruang nih. Ruang antara memimpin diri dan memimpin tim adalah mentransformasi diri. Gitu ya. Bagaimana saya itu setelah tahu apa yang seharusnya saya lakukan terhadap tim saya, maka saya mentransformasi diri saya untuk menuju ke arah itu. Nah, disitulah saya lihat NLP punya peran yang sangat penting gitu ya. Nah, salah satunya adalah di dalam NLP itu kan kita mengenal soal
bagaimana manusia bertindak ya. Ujung dari kepemimpinan kan pengen mendapatkan hasil dong, ya kan? Hasil dari tim kita gitu ya. Nah, hasil dari tim kita itu lahir dari tindakan tim kita. Tindakan tim kita lahir dari perasaannya tim kita. Perasaan tim kita lahir dari pikirannya tim kita. Nah, maka kita perlu punya kemampuan mempengaruhi pikiran perasaannya tim kita supaya mereka bergerak. Nah kan, masalahnya kita nggak bisa mempengaruhi secara langsung. Kita hanya bisa menstimulasi dengan perilaku kita. Nah, itulah kata kuncinya ya, bagaimana saya secara sadar mendesain, merenungkan, memikirkan saya tuh berharap tim saya kayak gimana sih, lalu perilaku saya mesti gimana. Kita ambil contoh ya, kalau saya berharap tim saya itu jadi tim yang idenya banyak ya, inisiatifnya untuk mengemukakan ide banyak, maka pertanyaannya adalah saya perlu jadi pemimpin yang kayak apa, yang menstimulasi hal ini, ya kan? Mungkin nggak sih tim saya itu idenya banyak kalau saya itu selalu ngasih tahu ide saya? Mungkin nggak sih tim saya itu idenya banyak kalau saya selalu mempertanyakan ide-idenya dia? Mungkin nggak sih tim saya itu idenya banyak kalau saya tidak pernah menanggapi, tidak pernah mengapresiasi? Mungkin nggak sih tim saya idenya banyak kalau saya selalu men-challenge dia dengan hal-hal yang belum pernah dia pikirkan sampai dia kelabakan menjawabnya gitu. Nah, ini kan perilaku leader yang mungkin nggak sadar ya bahwa dia melakukan itu berdampak kepada perilaku yang justru tidak diharapkan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya berharap tim saya itu punya learning agility, senang belajar, pertanyaannya perilaku saya mesti kayak gimana? Mungkin nggak sih tim saya senang belajar kalau saya selalu kasih kerjaan terus, ya nggak pernah ngomongin kapan kita mau belajar gitu. Mungkin nggak sih tim saya senang belajar kalau saya selalu skeptis sama hal-hal baru yang mereka pelajari. Mungkin nggak sih tim saya senang belajar kalau tiap kali mereka ikut training, jadwal ikut training, saya justru nanyain kerjaan mulu. Iya kan? Nah, ini kan perilaku yang tanpa disadari dilakukan padahal tidak selaras dengan kita harapkan. Nah, kesadaran inilah yang perlu dibangun ya. Di dalam NLP kita punya framework untuk menyadari hal itu. Nah, kemudian kita punya framework juga untuk membangun habit gitu ya. Oh, ternyata saya itu untuk mancing ide-ide tim saya butuh lebih banyak bertanya. Masalahnya bertanya itu belum menjadi kebiasaan saya. Nah, supaya jadi kebiasaan saya, apa yang perlu saya perbaiki di dalam diri saya? Nah, itu ada banyak tools di NLP. Salah satunya adalah ya melakukan penyelarasan diri dengan NLL misalnya gitu. Bahwa oh iya, saya itu kalau mau membangun perilaku baru berupa lebih banyak bertanya dan mengapresiasi pemikiran tim saya butuh punya keyakinan yang berbeda, saya butuh punya identitas diri yang berbeda, saya butuh punya misi yang berbeda. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, lebih jauh lagi, lebih detail lagi, kita akan bicara soal bagaimana kita punya kemampuan mengemas pesan. Karena sebagian besar proses kepemimpinan itu dilakukan lewat percakapan atau komunikasi ya. Sampai ada ungkapan leadership happens one conversation at a time ya. Kepemimpinan itu terjadi dari percakapan ke percakapan. Leader itu memang harus pandai berkomunikasi karena itulah alatnya dia ya untuk menggerakkan timnya gitu ya. Nah, leader butuh kasih contoh iya, tetapi tidak mungkin seterusnya. Itu namanya dia ngerjain dong ya kan. Seterusnya dia harus pandai berkomunikasi supaya orang bergerak. Nah, makanya kita perlu paham bagaimana sebenarnya proses komunikasi itu terjadi, bagaimana mengemas pesan dalam komunikasi, dan bagaimana mengemas pesan yang memungkinkan terpicunya pikiran dan perasaan tertentu dari anggota tim kita yang akan menggerakkan tindakannya gitu. Nah, sekilas memang secara tools itu ada semua di NLP. Memang iya, ini leading with NLP kan memang
mengaplikasikan NLP dalam kepemimpinan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar NLP, mungkin berpikir yang saya ceritakan tadi sesuatu yang sebenarnya udah pernah ketahui. Betul, bedanya adalah kali ini kita coba langsung berdiskusi, merenungkan, menjalankan dalam praktek kepemimpinan. Nah, sampai situ dulu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.